Kalau Pak awalnya memang punya uang banyak memang gitu. Oh, mereka bisa berpuasa. Nah, mencuri ya, pas. Om Swastiastu, Om Swastiastu. pemirsa sekalian, hari ini kita berada di rumah salah satu tokoh masyarakat Gianyar, yakni Pak Wayan Tagal Winarto. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan beliau terkait dengan kiprah beliau di masyarakat, terutama beliau sekarang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gianyar. Yes. Beliau sudah 2 kali nih menjabat di Gianyar, jadi pengalaman beliau sudah sangat mumpuni dan kita akan mendengarkan seperti apa kisah beliau menjajakin jenjang karir politik hingga di posisi yang sekarang. Om Swastiastu Pak Wayan. Nah niki ngobrol desa santai niki. Yeah. Niki juga tiang ditemani niki kebetulan jero bendesa saking Mulung, adat Mulung. Niki teman juga dari jurnalis niki Bapak Ngakan Aryo. Nah sekarang sedikit Pak Wayan, mungkin bisa diceritakan bagaimana kisah Pak Wayan ini terjun di dunia politik. Terima kasih Haji atas kedatangan bersama kru semuanya Kendang Indonesia terkait dengan sambil obrol-obrol santai ringan. Oke, kalau Titiang kan tapi ya kalau lihat duduk hari ini di DPRD Gianyar dan dari awal sejarahnya ini kan memang punya pengalaman yang luar biasa. Karena tidak ada kemampuan orang tua, tidak ada orang tua, tapi ada dukungan keluarga dan harus itu memang saat ini mampu sampai menjadi ketua DPR. Kalau lihat dari perjalanan ini perjalanan yang luar biasa beratnya, kerasnya gitu. Nah, syukur atas doa dan kerja keras baik itu keluarga dan saya sendiri bisa sekarang jadi ketua dan sekaligus memang ya bisa membuat sebuah juga dunia pariwisata ikut menyukseskan dunia pariwisata, yaitu terkait dengan keinginan punya agro ya itu Pak Padawan. Nah kalau dia dari sejarah kan harus saja dengan orang tua petani. Nah awalnya Pak Niki dari anggota dewan, memang orang sekarang kan mau jadi anggota dewan itu orang sedang mengayalkan punya uang banyak Pak. Iya. Sudah punya modal gede jauh bisa jadi dewan. Kalau Pak awalnya memang punya uang banyak memang? Oh tidak, kalau Titiang kan dasarnya pertama-tama memang dia ya harus terjun ke masyarakat kan. Waktu itu jadi panitia ngaben, ikut di kepemudaan, senang organisasi di SMP dan di SD jadi OSIS, sehingga di pemuda dari Karang Taruna sebetulnya itu mendorong. Dan itu langsung terjun Titiang ke kepala desa. Memang waktu itu pun sambil kuliah. Jadi kepala desa Ya, sambil kuliah. Sudah itu ya dipercaya oleh masyarakat. Padahal umur yang itu kan masih umur muda, tanpa punya pengalaman. Tapi mungkin. Tapi Pak belum nikah waktu dari kepala desa Pak? Baru sekali nikah, baru masih muda yang nikah, artinya tidaklah ada persiapan gitu loh. Tapi mungkin entah kepercayaan dan memang dilihat ada kemampuan yang dipercaya menjadi kepala desa dan mampu mengantarkan sanding ini ya apa menjadi harapan masyarakat, ada melakukan program seperti tidak ada lampu penerangan. Tahun berapa Pak jadi kepala desa Pak? Dia jadi kepala desa tahun berapa ya? 2013. Itu periode Pak ya? 2013 ya, satu periode. Langsung 2007 ya, 2007 ya ulang 2007 ya 2007. Sudah itu kita tapi ada nih mencoba untuk ikut memperebutkan jadi kepala desa. Nah, yang berusaha
ya berkompetisi. Akhirnya kita jadi kepala desa, dan pas selama jabatan kita 5 tahun dia menjadi anggota DPR, coba juga karena memang sebelumnya yang menjadi, tapi ada nih pengurus Nah, partai. ini Pak kan ini dari kepala desa, Ya. setelah dari kepala desa 5 tahun, Pak langsung terjun ke politik. Politik. Nah, tapi sebenarnya Pak sudah di kepala desa itu sudah ikut ke politik apa belum? Apa Kan- sudah menjadi pengurus partai apa belum? Oh ya, karena dia kan di 2001 mulai ikut, 2001 dia Sudah bergabung jadi bergabung di politik, jadi pengurus ranting dengan PDIP. di PDIP, bahkan kan di 2000 ulang dia bukan 2013, di 2003 kita yang menjadi kepala desa 2003. ya sampai 2007. Apa di 2009 baru Cecang masuk ke politik. Jadi sampai tahun 2014 itu periode pertama. Nah, kalau pertama kali Pak masuk ke politik itu masih jadi anggota biasa Pak, apa sudah ini? Anggota biasa. Karena Cecang pokoknya Cecang dari pengurus ranting jadi kepala desa, berakhir jabatan Cecang mencoba ikut bertarung di calegnya. Akhirnya Cecang lolos. Waktu itu mendapatkan Dengan suara 2.300. 2.300. Ya, Cecang newcomer, hanya tanpa pengalaman kepala desa, Cecang jadi caleg yang akhirnya terpilih di 2009. Ya, sampai 2014 itu periode pertama, yang periode kedua dari 2014 sampai berapa? 2009 sampai 2014, 14 sampai 2019. Nah, kira-kira kalau pertama orang masuk ke politik itu kan orang sekarang semua ingin masuk ke politik karena dilihat politik itu wah lah. Artinya orang yang jadi anggota dewan wah gitulah. Nah, kira-kira untuk pertama kali menjadi seorang bisa terjun ke politik itu syarat utamanya apa, Pak? Kalau terjun ya syarat utamanya ada memang keinginan bahwa memang di politik itu kan tidak ada untuk menjadi orang kaya, tidak ada. Tapi kalau di politik tuh paling paling banyak ada di pikiran itu adalah kekuasaan kan, entah itu menjadi kepala dusun, jadi kepala desa, menjadi DPR, menjadi bupati. Tapi waktu awalnya kan banyak orang hanya untuk mencari kawan, banyak orang mencari teman gitu loh. Pak, kalau Pak dasar pemikiran awal Pak ingin jadi terjun ke politik itu apa, Pak? Kalau saya Ingin ngapain? Kalau Cecang kan pertama tuh tidak ada keinginan apa-apa, hanya untuk karena Cecang ada di komunikasi ya, sambil kuliah itu ya dapat melihat orang rame-rame, ternyata ada jadi bupati, akhirnya hanya kepikiran di sana ada teman gitu ya, ada teman. Oh, mereka bisa berkuasa itu aja. Tidak pernah waktu itu awalnya berpikiran harus jadi caleg. Ya jadi ini jadi itu tidak ada awalnya. Nah, kan Pak oleh kepala desa tahu lah bagaimana hidup masyarakat tuh. Nah, kira-kira wah kalau jadi kepala desa kan kurang sana nah. Kurang nanti kita naik ke level supaya bisa memberi kontribusi yang lebih besar. Ada pikiran seperti itu, Pak? Nah, setelah menjabat, setelah menjadi terpilih kepala desa, di sana memang ada beberapa program kemasyarakatan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita perjuangkan. Memang serius juga mengurusi desanya adalah sehingga dari tidak ada yang jadi ada. Seperti lampu dulu tidak ada, jalan yang banyak rusak, tidak ada sekolah kita perjuangan. Akhirnya ya muncul setelah keberhasilan oh ya besok nanti kita harus mulai memikirkan yang lain gitu. Ya artinya kalau sudah di kepala desa sudah terbesit, loh kok bisa orang jadi DPR, kok bisa orang jadi bupati, kok harus ada jalurnya dalam politik. Oke? Pak, kalau misalnya sekarang Pak gini Pak, artinya Pak kan sebuah di politik, kalau kita baca di politik ini kan Pak sudah step-stepnya sudah ada ini, dia sudah minimal sudah tercapai lah kira-kira. Nah, kira-kira setelah Niki, kira-kira apa Pak kira Pak? Niki kan kita bicara masalah rencana setelah Niki apa? Setelah di politik ini kan juga bagian Pak daripada perjuangan Pak ini. Betul. Nah, kira-kira perjuangan Pak setelah Niki kemana gitu kira-kira? Memang kalau urusan tapi ada ini entah kemana ke depannya kan, memang kan sulit sekali memprediksi. Karena tapi kalau Cecang kan
ya sudah, kita udah di politik udah bekerja seperti ini, sudah berbuat seperti ini, hasilnya ini loh. Ya. Kita udah punya teman, udah punya masyarakat, hubungan kita dengan pengurus partai, dengan atasan, kita keberadaannya seperti ini. Nah kalau di politik ya kita serahkan kepada partai. Kalau dipercaya untuk melanjutkan tugasnya dimanapun siap. Kalau tidak ya itulah dunia politik yang kita kan sudah syukuri, sudah bisa menjadi DPR dari awal, tidak pernah memikirkan jadi apa, kita jadi DPR ya ini kita syukuri. Tapi kalau besok dipercaya ya kita harus bekerja juga seperti biasa ya. Dan juga yang sudah persiapkan juga ada ya keinginan kan tidak semua juga anak di politik ya. Karena perlu kita ada apa namanya, ngomong masalah anak nih Pak, sekarang kan lagi trennya tuh politik dinasti Pak ya. Nah kira-kira Pak memang kader apa keinginan Pak, anak keluarga yang mungkin yang mau ikut terjun di dunia politik? Mungkin sama-sama Menteng. Kalau tidak memang udah mengkader, yang ada sebenarnya mengkader, tapi tetap itu partai juga ini ya keputusannya partai ya. Kita tidak boleh memaksakan karena kita sendiri, harus kita lihat situasi dan kondisi. Artinya kemampuan juga anak juga perlu kita lihat. Jangan kita baru punya anak, kita paksakan tidak bisa dijual, tidak ada kemampuan, kita paksakan, kasihan juga gitu loh. Kasihan juga partai itu yang membantu juga, kasihan. Berikan nanti waktu dan situasi dan kondisi yang menilai. Kalau melihatnya itu politik dinasti itu sesuatu yang jelek apa sesuatu yang sebenarnya hal yang biasa Pak? Karena kan Pak melihat kan kalau orang punya kemampuan entah di mana saja dia kan bisa saja. Ya, sebenarnya kan orang memandang politik dinasti itu jelek lah, negatif lah dipandang sebagian orang opininya seperti itu. Ya. Nah kira-kira kalau Pak melihatnya kan tidak seperti itu. Tidak. Jangan politik dinasti itu dianggap jelek. Itu tidak ada sesuatu itu. Siapapun punya kesempatan ya, sepanjang ada kemampuan, dipercaya dan kemauan itu siapapun. Jangan memandang kalau itu dinasti itu tidak yang baik itu anak petani ya, siapapun itu punya hak yang sama ya. Pak Jokowi ada anaknya ya sudah, mereka memang harus dia kemampuannya ada ya, silakan Bu Mega Pak, sama dengan Tiang kalau ada anak Tiang suatu saat ya memang itulah itu loh, tidak baru ya anak kita utamakan, tidak pasti akan gini apa namanya, akan diatur oleh waktu proses walaupun dipaksakan kan udah jadi ya. Juga kayak Bapak dulu kan proses dulu. Iya. Awalnya Pak kasih nyawa mesti. Sinawa. Akhirnya Bapak apanya apa dulu Pak kerjanya Pak? Sudah tidak. Bapaknya Pak. Oh dulu petani. Oh kan dari ya, petani. Akhirnya tidak ada apa-apa. Tapi hanya Pak semangat saja. Bagaimana anaknya bisa sekolah. Sudah sekolah silakan, mereka ada pengalaman jadi apa ya diserahkan kepada yang dia Kan mungkin tidak pernah terbayang Pak bisa duduk di dewan Pak. Tidak pernah. Padahal anak yang politik dinasti itu kalau diberi kesempatan dinilai oleh partai layak dan pantas ya syukur. Kalau tidak jangan tidak ya jangan lagi ya, perlu belajar. Kesempatan masih ada sekarang, tahun depan tidak ada, tahun depan pasti tahun berikutnya. Sabar, itulah perjuangan. Nah Pak, jadi kan bercerita di politik nih. Nah kira-kira kan politik itu kan sengidang seumur hidup Pak. Betul. Pasti bahkan suatu saat dibilang bahwa yang pasti itu adalah akan berhenti kan gitu. Nah kira-kira Pak sudah punya rencana apa Pak? Ini kan kita berandai-andai lah nanti Pak nanti sudah tua, nanti sudah berhenti. Nah kira-kira apa gitu kan? Apa yang Pak ingin rencanakan? Makanya ini politik yang tetap jalan kan. Tetap jalan. Kita akan ikuti dulu proses politik ya, baik itu dari kemampuan diri ya, udah itu kepercayaan masyarakat, kepercayaan partai, kita ikuti dulu. Tapi sambil jalan ya memang harus ada usaha yang lain lah. Karena kan tidak mesti tujuan kita di politik saja hidup ini. Sekarang ya sekarang yang coba ya kena corona, yang coba ada aktivitas berkebun ya, bikin taman, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya, dengan masukan-masukan, dengan bantuan orang bisa kan jadi ide. Soalnya kan ini jalur pariwisata dimanfaatkan ini kesempatan ya. Kalau dulu tidak ada ide
Sekarang dengannya sering bertemu, berkunjung, ada ide, kita mulai bikin terobosan-terobosan. Nah ini Pak Kin akan membuat apa Pak? Ini agro Pak? Apa Pak? Memang yang padukan antara yang paling berjasa kan ya orang tua. Ya karena orang tua, beliau kan seorang petani, tapi dengan istilahnya kerja kerasnya mereka bagaimana anaknya bisa sekolah. Orang petani itu hanya petani itu kan petani ngarap gitu loh. Kita punya orang lain punya orang lain. Apa yang ada untuk makan besok udah, tapi semangat untuk memasukkan anaknya agar bisa berpendidikan itu yang menjadi luar biasa. Mereka tidak ada apa sudah luar biasa. Pak, salam udah Pak saudara Pak. Kalau tidak kan bersaudara Nama apa ya? nama Semua di sini Pak, cewek-cewek. Hah? Semuanya di sini. Cewek yang keluar ada 3, yang cowok 2, yang 1 Tiang Riki, yang 1 udah meninggal. Yang 1 yang tandang itu. Oh jangan Pak. Akhirnya yang seorang diri Riki. Ya seorang diri hanya punya pengalaman lah dan semangat kerja. Bagaimana? Kan kalau kita lihat Pak Anggal ini ya, Ya. kok dia kan ceria kan ya? Sinten sedih Hasan. Nah kayak Hasan ketemu siapa aja nggak pernah beliau ini kelihatan Iya. Paknya nyebang masam gitu kan, tapi langsung ceria. Nah di Jogja dan Pak Atin melihat apa yang membuat Pak bisa seperti itu Bu? Ya. Kalau Kang ya satu kuncinya adalah senyum. Makanya tidak pernah menganggap orang ini jelek, tidak bermanfaat, tidak pernah Kang senyum dengan siapapun gitu loh. Yang penting kita welcome dengan sesama. Nah itu tidak pernah berpikir yang ini itu. Yang penting sukses menjalankan tugas yang
Sudah itu di keluarga bisa ya untuk makan aja udah cukup. Yang paling penting adalah kita tetap senyum. Bahasa Bangkit, bahasa bersyukuri. Nah, mensyukuri ya, pas. Pak, untuk generasi muda apa pesannya Pak di bawah saat COVID ini Pak? Generasi muda yang mungkin bermalas-malasan di rumah gimana Pak pesan Ya, bisa berusaha? pesan dia ya generasi muda memang protokol kesehatan sangat ditekankan ini. Itu harus tetap dilaksanakan. Tapi di sela-sela itu ada kesibukan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hal Untuk produktif apa ya? belajar, ya produktif, entah berkebun, bertanam, berkreasi, beternak, adalah kesempatan sini untuk belajar. Kalau ini tidak dimanfaatkan, COVID ini hanya untuk tidur, terlambat. Maka yang pacu semua ini generasi muda, manfaatkan waktu ini dengan berpikir untuk ke arah yang positif, bekerja keras, tetap menjaga protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, mungkin Terima kasih. demikian. Pemirsa sekalian, tadi sudah kita dengarkan pengalaman kisah hidup Pak Wayan Tagel Winarse. Mungkin ini bisa diambil, yang baik diambil, yang tidak bisa tidak diambil. Tapi intinya bagaimana kita melihat bahwa perjuangan itu harus butuh proses. Artinya tidak ada sesuatu yang instan, apalagi di dunia politik. Oleh karena itu, tadi seperti pesannya Pak Tagel, kita harus terus bekerja keras, terus senyum, terus berpikir positif, dan yang terakhir itu kita bisa mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita raih. Ya, demikian dulu. Nanti kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.